ada. Kelihatan aman ya? Kamera enggak ada. Belum. Kapan itu tuh ngawasin rumah saya ini mau apa gitu loh. Males tekan nih. Dikira enggak tahu. Dia di sekitaran sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Makanya saya malam itu jarang tidur karena memang sudah kebiasaan dan memang ya seperti ini kalau diawasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, mari sama-sama jalan-jalan lihat gubuk Padepokan Nurjati Sulawesi Aladuni. Sudah jam 3 malam lebih. Lihat santri-santri yang sedang mendirikan sholat malam. Sambil jalan-jalan kita sambil muter-muter padepokan, karena memang kalau malam saya tidak bisa tidur, nanti tidurnya nanti setelah sholat subuh. Sambil kita jalan-jalan lihat padepokan G. Ini gelang yang sudah di asapi nih, sudah di doa ya. Pak sampean. Santri-santri yang sedang riyadhah kasih hadiah. Ke lantai atas sini tempat khusus untuk sholatnya santri, tempat tinggal santri di atas. Berarti lanjut.
Lanjut. Lanjut. Tangan. Oke ya Pak. Oke ya Pak. Alhamdulillah. Lanjut. Tangan sini. Lanjut ya. Kita keluar. Lanjut. Habis. Oke aja nama Pak. Keluar. Oke, udah keluar. Kaji. Sini coba dulu. Sebentar. Ya, kita langsung. Kita lanjut. Liatin apa Kang? Hah? ini Pak Ansori, Pak Lurah Pondok ini. Ini saya. Ini namanya Iya Kang. Wah, Bianca. Bukan. Ini loh bos, kan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 61 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional ekspres bahwa kepada nama Samsudin toh. Ya, nih dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat BSI Dr. Andes Ruli Wahyu PME ini. Ini namanya izin praktek dari Dinas Kesehatan. Jadi
tempat ini selalu diawasi oleh dinas kesehatan. Itu pertama kita izin dulu dari dinas kesehatan, dimulai dari lingkungan, terus puskesmas, terus dari dokter dari dinas kesehatan. Ini surat izinnya. Ini yang dari tradisional, yang dari supranatural sebelah sana. Kalau danan dari NU kalau dari sana. Jadi kita diawasi oleh dinas kesehatan. Apakah menyimpang dari kesehatan atau tidak gitu. Ini memang sengaja nih Kang. Ini tangganya saya buat tangganya itu 7 lapis. 7 lapis itu menandakan 7 latifah siri yang ada di dalam diri kita. Lalu kenapa di kanan kirinya ini hewan, gambar hewan gitu. Nah, hewan ini menandakan diri kita ketika mau naik ke makamnya Nur Muhammad sampai ke makam Nurullah, itu kita harus melewati nafsu hewani yang ada di dalam diri kita dulu. Itu kenapa bawahnya itu macan itu. Macan, terus ada naga begitu, menandakan diri kita harus melewati dari nafsu-nafsu lawamah, supiyah, amarah yang ada di dalam diri kita sebelum kita sampai kepada makam Nur Muhammad atau Nurullah. Karena memang nafsu ini tidak bisa dihilangkan, nafsu ini hanya bisa ditekan. Selama kita hidup, kita ini masih punya hawa nafsu, hawa nafas. Selama kita bernafas ya kita punya nafsu. Waktu kita dilahirkan ceprot, kita bernafas, saat itu kita sudah punya nafsu gitu. Nah, nafsu ini nggak akan hilang sampai kita mati gitu. Jadi jadikan nafsu itu sebagai penyemangat saja. Kita yang mengendalikan hawa nafsu, jangan sampai kita yang dikendalikan hawa nafsu. Seperti ketika kita jalan ditarik oleh 4 kuda. 4 kuda itu yaitu nafsu lawamah, supiyah, amarah, mutmainah yang ada di dalam diri kita. Kita yang harus mampu mengendalikan keempat nafsu itu, jangan sampai kita yang dikendalikan gitu. Di atas itu Kang. Tuh. Iya, sana juga ini lambang dari Padepokan Nur Jati Sholawat Siri Aladuni Majelis Zikir Sholawat Siri Aladuni ini adalah terompah Nabi atau sandalnya baginda Rasulullah SAW. Sandal saja yang derek-derek ke baginda Rasulullah SAW itu bisa sampai ke Sidratul Muntaha, bisa sampai menghadap kepada Allah, bisa sampai kepada Allah. Apalagi diri kita, asalkan kita mau derek-derek, mau mendekat, gandol kepada baginda Rasulullah SAW. Ya tentunya dengan cara membaca sholawat dan mengikuti sunnahnya tadi. Tentunya yang paling atas ialah Garuda Pancasila. Itu yang paling atas juga. Tuh, simbolnya adalah Pancasila. Pancasila itu nomor 1. Cinta kepada negara itu sebagian daripada iman. Oleh sebab itu, untuk semua saudaraku dimanapun berada, jaga selalu persatuan dan kesatuan. Jangan sampai mudah diadu domba. Jangan sampai mudah diadu domba, dihasut, dipenuhi hati-hati dengan kebencian. Jangan sampai ya. Karena memang fitnah di akhir zaman ini yang menjadi fitnah dari setan-setan ini, Dajjal laknatullah ini ialah menebar kebencian, mengadu domba. Kalau itu ini adalah izin dari Kemenkumhamnya, ini adalah SK-nya. Jadi kalau ini adalah izin tempatnya, kalau tadi itu izin prakteknya. Ini adalah izin tempat tinggalnya. Ini SK menterinya, AHU-nya dari SK-nya, SK Kemenkumham. Kalau tadi adalah prakteknya. Ini izin tempatnya, itu adalah izin prakteknya.
Pokoknya untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, mohon doanya untuk kita terus mendoakan saudara-saudara kita. Yang terpenting untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada selalu berpegang teguh kepada tali Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Ini 4 parkiran. Ini tempat santri untuk melakukan riyadhah. Ada beberapa santri yang memang sedang berzikir di tempat ini. Ada beberapa santri yang sedang berzikir. Kenapa santri-santri kita perketat sekali untuk ketika malam digunakan untuk sholat, siangnya untuk berpuasa, karena memang ketika kita ingin batin kita ini memancar, urup, maka harus mau menekan dohiriyah, karena ketika ruh kita yang berada di dalam jisim kita semakin lama tertutup oleh jisim, oleh dohiriyah kita ini. Nah, ketika ingin batinnya tadi hidup, maka jisimnya atau diri kita ini harus mau ditekan. Cara menekannya bagaimana? Dengan cara mengurangi kesenangan yang bersifat duniawi, yaitu makan, minum, tidur, wanita dan lain sebagainya, itu harus ditekan supaya batinnya itu hidup. Sebab itu dikurangin makannya, dikurangin tidurnya, dan lebih diperbanyak zikirnya. Jadi kalau ada orang yang bilang dikasih wiritan banyak-banyak untuk apa, kan gitu, karena kalau ngomong nggak pakai ilmu itu repot. Kalau berbicara nggak pakai ilmu itu repot. Ya bagaimana ketika mau menghidupkan batin kalau nggak dohirnya ini dilemahkan? Cara melemahkannya yaitu dengan zikir terus menerus, mengurangi tidur dan bersabar. Jadi itu yang harus dilakukan. Ketika ingin batinnya kuat, maka dohirnya harus lemah. Karena ketika dohirnya ini kuat, makan, tidur, maka batinnya nanti akan lemah. Jadi untuk mendapatkan minyak dari dalam kelapa, ya kelapa itu harus dikepruk, kelapa itu harus diparut, kelapa itu harus dimasak, diremet-remet supaya keluar minyaknya, kan begitu. Oleh sebab itu ya diperbanyak berzikir itu tadi gitu, supaya bisa bermanfaat. Ini di pondok pesantren ini ada pengajian-pengajian, amalan-amalan, gembleng-gemblengan untuk para santri supaya bisa urup, supaya bisa menjadi dukun. Ini ada. Dukun itu bukan sesuatu hal yang salah. Dukun itu bukan sesuatu hal yang salah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua dukun itu cabul, semua dukun cabul itu penipu, ini orang ngomong yang enggak pakai ilmu, orang ngomong yang enggak tahu asbabun nuzulnya.
yang bicara ini seperti bukan orang Jawa saja, seperti bukan orang dari yang waras saja kan begitu, kayak bukan orang waras. Karena apa? Karena sejatinya dulu sebelum ada dokter, orang-orang ini berobat kemana? Ya ke dukun. Sebelum ada dokter dulu kemana? Ke dukun. Bahkan orang-orang dulu itu ketika membaca semelah begitu saja, itu ditiupkan ke air, orang sembuh. Sakit apapun cukup ditiupkan dengan air, itu sembuh. Karena apa? Karena orang-orang dulu, leluhur-leluhur kita itu bukan orang sembarangan, orang yang kuat meleknya, tahan luwe, tahan ngantuk begitu. Beliau-beliau ini mampu menekan nafsu lawamah, supiyah, amarah yang ada di dalam dirinya. Berdoanya itu manjada wajada, bersungguh-sungguh. Puasanya, meleknya, tirakatnya, riyadhahnya itu kuat. Sebab itu ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, itu pasti nanti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, orang zaman sekarang seperti itu nggak ngerti. Orang-orang seperti sekarang ini kebanyakan nggak ngerti, ngomong cuma asal jeplak saja. Kan repot gitu. Kan repot kan begitu. Padahal dukun atau tukang suwu itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya tabib. Jadi orang-orang yang mendoakan orang lain supaya hidupnya itu urip bermanfaat untuk orang lain begitu. Bahkan ruqyah itu kan bahasa Arab. Arti dari ruqyah itu apa coba? Sembur. Ya suwu itu bahasanya dari ruqyah. Nah, ini yang jarang sekali dipahami kan begitu. Padahal di pondok-pondok pesantren ini, terutama di pondok-pondok di tempat saya itu, ini ada khusus amalan-amalan yang khusus untuk membantu orang lain, terutama untuk membangkitkan atau menyelaraskan kekuatan batin yang ada di dalam diri kita. Itu ada contoh, ada innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim, ada hijib, ada asrar yang harus diamalkan, ada ratibul haddad, ada dalil khairat, berbagai macam hijib yang diamalkan untuk supaya kita ini memahami sesuatu hal yang sirri. Santri itu wajib, kalau di pondok-pondok saya itu khusus santri itu wajib untuk disinggalkan dengan yang gaib-gaib begitu, supaya bukan hanya sekedar membaca tetapi bisa memahami tentang sirrinya begitu. Santri itu paling tidak ya mengamalkan dalail khairat, atau paling tidak hijib lah, atau paling tidak ya mahabbah lah begitu, sehingga ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika diulang terus menerus, nanti di dalam hatinya akan tumbuh rasa kasih sayang kepada semua makhluk, karena memahami bahwa hidup ini atas kasih sayang Allah. Lalu setiap hidupnya juga harus menjalankan sifat-sifat ketuhanan, karena memang kita ini adalah khalifah. Kita ini adalah khalifah di muka bumi, ini adalah wakil-wakil Allah kan begitu. Jadi ketika membaca bismillah terus menerus hingga masuk manjing ke dalam hatinya, tumbuhlah rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Bukannya membaca bismillah tetapi hatinya penuh dengan kebencian, karena memang tidak memahami tentang sirinya. Ini repot kalau berbicara seperti ini. Jadi hanya mampu membaca saja tapi tidak memahami tentang isi-isi dan juga makna atau hikmah di dalam bacaan-bacaan yang dibaca begitu. Dan nanti sedang ada yang berriyadhah, ada yang sedang berzikir begitu. Alhamdulillah. Dia sedang itu, jangan diganggu. Ini penting sekali sebenarnya untuk dijelaskan bahwa
zaman sekarang ini orang semuanya pada gudikan pada apa namanya benci sekali kalau mendengar kata goib. Aduh, hilang keris syirik, cincin syirik, bahkan orang talkin saja disirik-sirikkan. Ini kan suatu hal yang sangat-sangat kebangetan sekali begitu. Padahal sesuatu hal yang baik harusnya bisa menjadi lebih baik, tapi disalah-salahkan ya karena sangat anti sekali, bahkan mengatakan kalau gaib itu tidak ada kan begitu. Baginda Rasulullah itu tidak tahu gaib, ini bahasa apa seperti ini. Masya Allah, ini bahasa apa seperti itu. Dan bahkan orang apa namanya membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal bid'ah, syirik, ini repot. Kalau kiai-kiai kita zaman dulu itu yang jelek diajak untuk baik, yang di jalan diajak untuk masuk ke dalam rumah membaca surat Yasin kan begitu, yang jelek diajak baik. Sekarang itu yang baik dijelek-jelekan, orang sudah baca Yasin masih disirik-sirikan, dibidah-bidahkan. Ini apa bahasa seperti yang nauzubillah min dzalik. Repot lah banyak bahasa seperti ini. Karepmu lah. Kayak ada orang di sana, Kang. Iya. Seperti ada orang di sana. Nggak kelihatan kemana. Nggak ada orang di sana. Nggak ada, nggak kelihatan namanya ya. Betul. Di kamarnya nggak ada. Betul. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Dikira nggak tahu. Tapi nggak kelihatan kan dari tadi. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelihatan buatan dari situ Kang. Betul. Masya Allah. Kapan itu tuh ngawasin rumah saya ini mau apa gitu loh. Harap tak hancur nih. Dikira nggak tahu dia di sekitaran sini. Astagfirullahaladzim. Sampai nggih dukun-dukun anak buah Dajjal itu. Monggo kalau mau baik ngajak baik-baik ke sana, ikut sama saya. Kalau mau ngajak baik. Kalau nggak ngajak baik nggih monggo. Nggak usah ngawasin rumah saya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai itu kenapa? Ngawasi rumah saya itu ada apa sama itu? Mau apa? Kalau mau baik-baik datang ke sana gitu loh. Kalau mau baik-baik. Monggo kalau mau baik-baik. Kalau mau baik-baik monggo. Allah Subhanahu Allah kuasa illa Allah 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 Allah
Ya Allah, hilangkanlah ilmu yang ada dalam hidupku. Allah. La quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti pancingan itu ngawasi rumah saya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Fardana atas fardana. Nurul samanu malik wal jinni wal insi was syaitani kulli nasir. Da'iqatul maut da'iqatul maut. Allah. Fardana atas fardana. Nurul samanu malik wal jinni wal insi was syaitani. Allah. آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Ya Allah, hilangkanlah ilmu yang ada. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Ya Allah, hilangkanlah ilmu yang ada dalam tubuh ini. Allah. Makanya saya malam itu jarang tidur karena memang sudah kebiasaan dan memang ya seperti ini selalu diawasi gini. Masya Allah. Mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting jangan pernah
lepas dari memegang tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.